Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan ajak teman-teman melihat terjemahan Al-Quran dulu ya. Asy'ara, para penyair. Oke, fokus kita kepada nomor 224 ya. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat ya. Terus di 225 itu jelas sekali ya. Ada keterangan 602 ya. Nanti kita akan bahas ya. Ini dia 602. Yang dimaksud dengan ayat ini ialah bahwa sebagian penyair itu suka mempermainkan kata-kata, tidak mempunyai tujuan yang baik dan tidak mempunyai pendirian. Jadi ceritanya di ayat 225 itu yang di lembah-lembah ya kan. Ternyata penyair itu memang suka melantunkan syair-syair ya, kata-kata, puisi-puisi. Itu untuk mencela orang-orang ya. Oh, si fulan gini buruk ya. Ini aja, ini ada tafsirnya. Kalau kita cermati, Ibnu Katsir ini kalau dia menafsir, dia akan mencari perkataan para salafus soleh ya. Terbukti di situ ada perkataannya Hasan Al-Basri, ya kan ya. Yang di baris atas itu ada perkataannya sebentar. Dari Abu Thalahah ya, yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari keterangan ini kita tidak menemukan satupun kata musik ya. Kita sepakat kalau bersyair itu ada irama, tapi kalau musik itu pakai alat musik, jelas ya. Jadi kalau hanya ingin mencocok logikan do re mi dari da ro mim ya, itu butuh keterangan dari para ulama terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi video Ustadz Mufli Safitra terkait dengan ceramah Ustadz Adi Hidayat yang sudah mengakibatkan kegaduhan dan polemik di tengah-tengah masyarakat secara luas, maka kami pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa cara dan statement Ustadz Mufli Safitra menanggapi pendapat Ustadz Adi Hidayat tentang musik telah memunculkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Saat ini ada seorang dai yang cukup naik daun. Daunnya segede apa ya? Kocak juga ya. Jadi ternyata saya menemukan orang yang naik daun itu ya. Ini ya gambarnya ya. Sebagai catatan, Ustadz Badrussalam ini tidak menjawab orang yang berseragam tadi. Faedah dari video ini adalah bagaimana kita diperintahkan untuk membantah syubhat. Itu intinya ya. Ini pesan Ustadz Badrussalam kepada kaum muslimin untuk membantah syubhat. Dai ini banyak menyebar syubhat dan fitnah terhadap kajian-kajian sunnah. Bagaimana menyikapi Ustadz kayak gini? Bantah secara ilmiah. Jangan diam, nggak usah nyebut orangnya Pak. Kalau memang nyebut orangnya bisa menimbulkan apa? Mudarat besar. Karena zaman sekarang kalau nyebut orang udah dibully habis-habisan gitu ya. Bener. Ya. Cukup kita bantah pendapat-pendapatnya yang menyimpang itu dengan ilmiah, bawakan dalil hujah dan yang lainnya. Penting ya, akhi, supaya jangan sampai orang awam yang jadi apa? Yang jadi korban. Bener. Ya, banyak di zaman sekarang syubhat ini luar biasa mas. Sementara kita para dai-dai sunnah juga banyak kesibukan, akhirnya nggak ada yang bantah. Akhirnya syubhat mereka semakin merajalela. Padahal membantah syubhat itu termasuk jihad yang besar loh mas. Ya, membela sunnah Rasulullah SAW. Jadi sangat jelas pesannya ya, kita itu tujuannya untuk membantah syubhat, bukan menjelekkan personal, tapi pemikirannya. Banyak dari ulama-ulama terdahulu itu membuat buku-buku yang tebal-tebal berjilid-jilid, isinya itu adalah membantah. Contohnya Ibnu Taimiyah membantah Syiah Rafidah, bahkan sampai beliau itu dipenjara. Lalu Syekh Albani juga punya buku bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat orang-orang zamannya waktu itu. Jadi membantah syubhat itu adalah tugas kita. Ini kan ranah ilmu ya kan. Jadi sangat lucu ya kalau misalnya kalah adu argumen langsung ada suatu organisasi kelompok yang terus dibawa ke jalur hukum. Wah, ini sangat lucu. Kalau seperti ini gerakannya, maka berarti kebenaran itu dipenjara. Berbahaya ini untuk agama Islam. Kami menduga tanggapan yang dilemparkan Ustadz Mufli Safitra hanya terkesan mencari sensasi untuk menaikkan rating media sosialnya dengan melemparkan komentar-komentar yang berisi kebencian. Komentar berisi kebencian ini harus dibuktikan ya. Kedua, kami meyakini bahwa dakwah bisa dilakukan dengan cara yang lebih arif,
tanpa harus saling merendahkan, mengolok-olok, dan tuduhan-tuduhan keji yang menyakiti antar sesama kaum muslimin. Yang ketiga, menuntut Ustadz Mufli Safitra untuk menjelaskan pendapatnya secara ilmiah kepada publik terkait musik dan hukumnya, tanpa harus menyudutkan asatid yang memiliki pendapat lain. Hal ini agar umat memiliki perbandingan ilmu tentang musik tanpa harus diwarnai kebencian, saling mencaci, bahkan mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Selama saya mengikuti masalah ini, saya itu tidak pernah menemukan poin-poin yang disampaikan oleh pimpinan wilayah pemuda. Itu kan yang dari Sumut itu ya. Keempat, pernyataan Ustadz Mufli Safitra bahwa pernah menimba ilmu di pesantren Muhammadiyah bukan berarti menunjukkan beliau kader Muhammadiyah, tapi cenderung hanya penikmat amal dakwah Muhammadiyah yang saat ini justru beliau membalas dengan menyakiti hati banyak warga Muhammadiyah. Yang kelima, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara meminta Ustadz Mufli Safitra segera meminta maaf kepada Ustadz Adi Hidayat dan keluarga besar Muhammadiyah, serta segera menghentikan tuduhan-tuduhan terhadap Ustadz Adi Hidayat yang dapat memunculkan reaksi negatif dan memecah belah persatuan antar anak bangsa. Yang keenam, jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak Rabu 8 Mei 2024 Ustadz Mufli Safitra tidak meminta maaf, maka pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan membawa persoalan ini ke ranah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, sebagai penutup, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara akan aktif dalam mengawal setiap aktivitas dakwah semua ulama Muhammadiyah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya membayangkan kalau nanti masuk ke pengadilan ya, itu acaranya adalah membawa tesis atau skripsi ya enggak. Kemudian dipanggillah para saksi ahli ya kan. Lalu para ustadz-ustadz ya kan, pemikir-pemikir Islam yang ada di Nusantara ini untuk memberikan keterangan apakah benar surah ke-26 Asy-Syu'ara itu adalah pemusik ya. Kalau itu betul pemusik disepakati, artinya kita tinggal menunggu cetakan baru Al-Quran bahasa Indonesia yang surah ke-26-nya itu adalah pemusik. Sampai video ini saya buat malam hari Jumat ya, itu tidak ada keterangan, tanggapan atau reaksi dari Ustadz Mufli ya di channel Telegramnya. Biasanya itu beliau kabar-kabar ya di Telegram ya, tapi ini nggak ada apa-apanya di Telegram. Nggak tahu ini sedang berpikir untuk menanggapi reaksi kepada ormas itu atau tidak, itu Allah alam. Nggak ada update ya. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Padahal kebaikan kita adalah untuk memberikan teguran, jangan kamu tuh salah loh Ustadz, begini loh Ustadz, tafsir salafus soleh itu seperti ini. Lah kok malah muncul ormas ikut-ikutan lalu ingin mengkasuskannya ke ranah hukum. Oke, gitu dulu. Salam waras. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.